Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Qorib. Sudah masuk pembahasan syarat-syarat muhson. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darini amin. Wa syaraitul ihsani, dan adapun syarat-syarat ihsan atau syarat-syarat jina muhsan arbaun ialah 4. Al-awwalu, adapun yang pertama, wasani, dan adapun yang kedua, al-bulugu, ialah buluk, wal aqlu, dan berakal. Nah, jadi syarat-syarat ihsan, syarat-syarat jina muhsan ini ada 4. Yang pertama dan yang kedua adalah orangnya harus sudah balik dan sudah berakal. Nah, kemudian fala hadda, maka tidak ada had itu maujud ala sobiyin atas sobi atau anak kecil, wa majnunin, dan orang gila, bal, tetapi yu'addabani, tetapi dididik siapa keduanya, sobi dan majnun, bima, dengan perkara yuzjiruha yang mencegah apa ma huma pada keduanya, anil wuku'i, di dalam jatuh, maksudnya dari jatuh, fi zina, di dalam perzinahan. Jadi tidak ada had bagi anak kecil, maksudnya tidak ada hukuman bagi anak kecil dan orang gila, bahkan keduanya berhak diberi pengajaran dengan sesuatu yang membuat keduanya jerak untuk melakukan zina. Nah, artinya ya tidak ada had bagi anak kecil dan orang gila, tetapi mereka itu dididik, diberi pengajaran yang memang mencegah pada keduanya dari jatuh ke dalam zina. Bisa juga ditakut-takutin, bisa juga diberi pendidikan dan pengajaran agar mereka menjauhkan zina, yaitu anak kecil dan orang gila. Wasalisu, dan adapun yang ketiga, al-hurriyatu, ialah merdeka. Fala yakunu, maka tidak ada al-raqiqu, siapa budak, al-muba'adu, dan budak muba'ad, wal mukatabu, dan budak mukatab, wa umul waladi, dan umul walad, muhsonan, ialah muhson, wa in wati'a, dan jika bersenggama, jika telah mewati, kullun, siapa masing-masing, minhum, dari mereka, fin nikahin, di dalam nikah, sahihin, yang sah apa nikah. Yang ketiga adalah orang merdeka, sehingga budak mukatab, muba'ad, umul walad bukan orang yang muhson. Nah, walaupun masing-masing dari mereka pernah melakukan senggama atau wati dalam pernikahan yang sah, seperti itu. Jadi seandainya budak walaupun telah menikah, walaupun budak muba'ad, mukatab, umul walad, walaupun sudah menikah, maka ketika berzina dengan orang lain, maka tidak disebut dengan muhson. Nah, di sini ada lafaz muba'ad. Saya jelaskan lagi bahwa muba'ad itu adalah budak yang setengahnya merdeka. Kemudian artinya setengah dirinya merdeka. Wal mukatab ini yaitu adalah budak yang dijanjikan oleh tuannya ketika membayar sejumlah uang tertentu maka ia akan merdeka. Wa umul walad ini adalah budak yang disetubuhi oleh tuannya sehingga melahirkan anak dari tuannya. Muhsonan ialah seorang muhson. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Warwabi, dan adapun yang keempat, wujudul wat'i, ialah adanya wati, adanya senggama, min muslimin, dari orang muslim, wadimiyin, dan nukabir zimi, fi nikahin, di dalam nikah, sohihin, yang sah. Yang keempat adalah adanya watak, adanya senggama dari orang Islam atau kafir zimmi,
dalam keadaan nikah yang sah seperti itu. Ketika orang Islam sudah balik, sudah berakal, dan dia merdeka dan telah melakukan senggama dengan istrinya, ketika melakukan perjinahan maka disebut dengan jinah muson. Tapi kalau budak tidak disebut dengan jinah muson. Begitu juga kafir zimmi, seperti itu. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa fi ba'din nusahi, dan di sebagian naskah, dan ialah di sebagian naskah, fin nikahi sohihi, adapun lafadznya fin nikahi sohihi, artinya beda. Kalau ini memakai alif lam, kalau yang di atas nikahin sohihin tidak memakai alif lam. Itu saja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian wa aroda, dan bermaksud atau menghendaki al-musannifu, maksudnya menghendaki siapa musannif, bil wat'i, dengan wata, dengan senggama, tagyibal hasyafati, pada menenggelamkannya hasyafah. Jadi hasyafah ini ujung penis. Au qadriha, atau seukurannya hasyafah, min maqtu'iha, dari orang yang terpotong hasyafahnya, bikubulin, di dalam lubang depan. Jadi yang dikehendaki musannif di sini adalah dengan bersetubuh dengan wati, adalah memasukkannya hasyafah atau kira-kiranya hasyafah, orang yang terpotong hasyafahnya, ke dalam vagina. Artinya gitu. Jadi disebut dengan wati adalah masuknya hasyafah ke dalam vagina. Wa kharaja, dan mengecualikan bisohihi, dengan kata sohih, al-wat'u, apa mawata, in nikahin, di dalam nikah, fasidin, yang rusak apa nikah, fala yahsulu, maka tidak hasil, maka tidak tercapai, tidak terjadi, maksudnya bihi, dengan nyawata, atahsinu, apa menjadikannya muhson. Jadi di dalam nikah yang sah mengecualikan wati di dalam nikah yang fasid, maka ihsan tidak bisa hasil dengan wati tersebut. Artinya mengecualikan dengan kata sahih adalah pernikahan, maksudnya mewati di dalam pernikahan yang fasid. Maka ketika dia mewati di dalam pernikahan yang wasid, walaupun sudah terjadi wata, sudah terjadi senggama atau bersetubuh, maka tidak terjadi dengan wati tersebut orang ini menjadikannya sebagai muhson. Nikah yang fasid itu adalah ketika misalkan orang menikahi anaknya, seseorang menikah tanpa wali, seseorang menikah tanpa saksi, atau seseorang dinikahkan, atau bisa juga disebut seseorang itu menikah tanpa saksi dan wali. Jadi nikah yang fasid seperti itu. Atau seseorang menikah yang memang pernikahan itu asalnya rusak, seperti pernikahan di antara dua saudara kandung. Ini. Jadi ketika walaupun terjadi wati dan ia berzina, maka tidak disebut dengan muhson. Maksudnya tidak menjadikan dirinya muhson. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wal abdu, adapun maksudnya dan budak. Dan budak, wal amatu, dan budak perempuan. Hadduha, adapun hadnya atau hukumannya keduanya, nisful mahari, ialah setengah mahar. Nah ini dia, kalau budak adalah walaupun budak perempuan, budak laki-laki, itu hukumnya setengah mahar. Setengah mahar orang merdeka. Payuhadu, maka dihat atau dihukum, kulun, siapa masing-masing, minhuma, dari keduanya, khamsina, dengan 50 jaldatan, apa cambuknya. Wayugorrobu, dan diasingkan siapa kulun, wayugorrobu, dan diasingkan siapa kulun, nisfa'amin, dengan setengah tahun. Jadi budak ini ya hukumannya setengah orang merdeka.
Kalau merdeka dicambuk 100 kali, tapi kalau budak yang melakukan demikian, dicambuknya adalah 50 kali, seperti itu. Jadi hukuman budak ya seperti ini hukumannya. Jadi hukumannya tidak seperti muhson, tapi setengahnya dari orang yang berzina tatkala dia goiru muhson. Artinya dicambuk 50 kali dan diasingkan selama setengah tahun, seperti itu. Walau qala, dan seandainya berkata al-musannifu, siapa musannif, man fihi, kepada lafaz adapun orang, fihi ialah di dalamnya siman, rikun adapun budak. Adapun budak, hadduhu ialah adapun hadnya, karena yang ada apa kaul, karena yang ada apa kaul, aula lebih utama, liu ammu, liya umma, maka maksudnya karena mencakup apa kaul, karena mencakup apa laukola, laukola al mukataba, pada lafat budak mukatab, wal muba'ado, dan budak muba'ad, wa umal walad, dan umul walad. Jadi uh, syarih atau pengarang kitab, pensyarah kitab Ibn Qasim Al-Ghazi ini mengomentari perkataan Abu Suja. Seandainya musonib itu mengatakan, menulis atau mengatakan waman fihi rikun, haduhu sampai akhir itu adalah lebih utama, karena mencangkup rikun ini kepada lafat mukatab juga, mubaat juga, dan umul walad, seperti itu. Jadi rikun ini adalah budak juga, tapi budaknya telah mencangkup mukatab, mubaat, dan umul walad. Artinya ya lebih efisien mungkin, seperti itu. Nah, jadi pada intinya syarat jina muson ada 4. Yang pertama berakal, balik. Kemudian yang ketiga itu huliyah, merdeka. Nah, dan yang keempat adalah adanya jima dari seorang muslim dan kafir zimmi di dalam nikah, pernikahan yang sah. Tuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.